Tiga. Halo para Mahaners, kembali lagi untuk pertama kalinya bersama saya Derli Saputra di podcast ETSA. Oke, pada siang hari ini jam pukul 13.11 di Jogja tepatnya sedang hujan deras sekali ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang dengerin di rumah ya, yang mungkin di luar Jawa atau bahkan di Jogja mungkin merasakan hujan yang sama ya. Oke teman-teman, hari ini pada tanggal 11 kita podcast ETSA mengadakan sebuah podcast ya tentunya yang akan membahas tentang prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh teman-teman kita yang ada di program studi PBI ini. Tentunya ini sebuah karya yang sangat membanggakan tentunya buat PBI, juga buat mereka sendiri yang tentunya menjadi motivasi buat mahasiswa lain untuk mendapatkan sebuah prestasi. Oke teman-teman, bicara mengenai prestasi, tepatnya di seberang saya sini sudah ada dua narasumber yang tentunya kece-kece dan keren juga ya teman-teman. Di sini ada dua mahasiswa, yang satunya dari angkatan 22 dan angkatan 23. Mau bisa perkenalkan diri dari sebelah kanan mungkin? Ini saya. Iya. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dio Fahmi. Biasa dipanggil Dio atau Kaji. Saya sekarang menduduki di semester keempat tentunya. Oke, terima kasih Mas Dio. Senang bertemu dengan Anda Mas Dio. Lanjut, Mbak yang sebelahnya mungkin bisa perkenalkan diri untuk teman-teman kita yang ada di luar sana. Halo semuanya, nama aku Jiana Syifa Montessori, biasa dipanggil Montes untuk teman-temannya. Aku semester 2 sekarang. Oke, Mbak Jihan. Oke teman-teman, di sini kita punya dua narasumber dengan prestasi yang berbeda tentunya. Mungkin Mas Dio bisa menjelaskan gitu apa sih Mas Dio tuh prestasinya tuh yang non akademik kah atau yang akademik kah atau apalah segala macamnya. Mungkin bisa dijelaskan Mas Dio. Prestasi yang mana ya? Iya. Ya, oke. Mungkin prestasi yang kemarin aja ya, mungkin yang lebih ke non akademik sih. Soalnya itu prestasi lomba fashion show, itu lomba yang diadakan oleh Muhammadiyah di kampus Wade. Nah itu tepatnya itu bulan Desember kalau nggak salah. Jadi itu ada lomba fashion show, ada beberapa lomba lainnya seperti digital poster dan lainnya. Terus saya kebetulan ikut lomba fashion show itu. Oke Mas Dio, mungkin Mas Dio dalam mengikuti perlombaan ini ya, dalam mengikuti ajang ini, apakah tidak mengganggu jam kuliah Mas Dio gitu? Gimana sih cara manajemen waktunya gitu? Oh, kalau tentang lomba yang kemarin itu sebenarnya nggak mengganggu banget sih, soalnya itu lomba fashion show dan itu pun sebenarnya bukan kemauan saya. Oh, jadi ada kepaksaan nih? Iya, lebih ke kepaksaan sih, soalnya kan bukan tempat dijebak, lebih ke kejebak. Soalnya waktu itu ada cerita, ada teman saya, dia nawarin, ditanyain sama dosennya, siapa ya teman kamu yang bisa ikut lomba fashion show gitu kan, yang bagus, yang jalannya terus postur badannya cocok gitu. Terus temanku ini ngechat dosennya gini, oh ada nih teman kelas saya namanya dia Pak, posturnya bagus, cocok tuh buat fashion show kata ya. Kayak gitu. Terus tiba-tiba saya chat dosen, dia kamu ikut lomba fashion show ya? Hah? Tahu dari mana Pak? Enggak, saya nggak punya background dari situ, gitu kan. Terus Derli katanya kamu bagus di fashion show. Oh Derli katanya. Si Derli ini kayak mencomblang-comblangkan saya gitu. Jadi sudah. Jadi disclaimer dulu ya teman-teman. Jadi tujuan saya mengajak Mas Dio itu kan kita bisa berproses bareng dalam prestasi. Teman-teman setuju tidak? Setuju. Oke Mas Dio, mungkin kita jeda sedikit ya, kita lanjut ke sebelahnya dulu ya. Oke, Mbak Jihan Syifa Montessori, asik, bisa dipanggil Jihan tadi ya? Montes bisa nggak dipanggil Montes? Bisa. Boleh. Kita panggil Jihan aja deh biar agak keperempuanan sedikit ya. Oke Mbak Jihan ini berarti berprestasi di bidang akademik atau non akademik, mungkin bisa dijelaskan kepada listeners kita ya? Oke, kemarin aku dapat prestasi bidang non akademik Mas Derli. Wih, non akademik apa sih? Kemarin aku dapat juara
apa ya, silat tapak suci di Airline Championship. Kayak gitu. Wow, gede. Itu internasional. Nasional, masih Oh, nasional. Oh, Masih Masya Allah. nasional. Oh, berarti mungkin Mbak Siva Aduh, salting ya mas. Jihan bisa memberikan apa ya, kayak gimana sih kok bisa tiba-tiba, kan Mbak perempuan ya, kok bisa Iya. terjun ke dunia silat, kan kayak apa sih cewek kok kasar ya gitu. Oke, kenapa aku terjun ke dunia silat? Motivasi aku pertama itu dari orang tua. Dari orang tua sendiri, beliau dua-duanya kuliah di UAD, terus terjun juga di dunia silat. Terus kayak aku termotivasi nih buat, kayaknya ini seru gitu, kayaknya ini bagus, gitu kan, soal motivasi, prestasi juga bagus untuk depannya. Terus ya udah, aku mulai nekunin itu dari SMP. Selama Dari SMP udah mulai ditinju. iya, udah mulai udah mulai banting-banting orang. Oh, gitu. 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 Saya agak jauhan dikit. Mungkin kita sudahin aja ya. Ini hancur semua. Jangan pancing di emosi. Oke, next Mbak. Pasaran sedikit nggak apa-apa ya. Oke. Terus mulai dari SMP tuh aku latihan 3 tahun. Sebenarnya tuh kayak selama 3 tahun itu aku belum pernah cetak prestasi ya. Terus di 3 tahun 1 SMP, 2 SMP, 3 SMP itu di terakhir berarti kelulusan itu pertama kali aku dapat piala. Dapat medali maksudnya, dapat medali itu di Jawa Tengah, berarti event se-Jawa Tengah kayak gitu. Terus lanjut SMA, di SMA aku balik ke Lampung. Berarti itu sekabupaten Lampung Timur kayak gitu, dapat juara 1. Kalau yang se-Jawa Tengah itu juara 3. Terus pas universitas juara 3 lagi nasional. Tepuk tangan dulu dong. Berarti bener ya teman-teman kata quotes. Quotes yang mengatakan Quotes mas, quotes. iya, quotes ya, quotes. Astagfirullahaladzim. Sorry, saya dari PBSI sebenarnya. Apa? Proses tidak mengkhianati Hasil. Nah, mungkin ini yang diterapkan oleh Mbak Jihan sehingga Mbak Jihan bisa mencetak rekor-rekor yang wah keren banget ya, tentunya bisa membanggakan diri sendiri, orang tua maupun prodi. Dan kembali lagi ke Mas Gio ya tentang question show tadi. Mungkin dari jebakan yang diberikan oleh teman tadi, mungkin Mas Gio ingin tetap meneruskan prestasi itu atau justru malah kayak udah selesai aja. Oke, itu gimana ya? Sebenarnya itu kan sebuah prestasi ya. Itu pun kayak saya nggak berharap banyak pada yang kemarin itu lomba fashion show karena kan nggak punya background gitu kan, nggak punya background fashion atau apa. Tapi setelah mendapatkan juara 1 di lomba fashion show tersebut, saya termotivasi gitu kalau even yang saya belum tentu menekuni itu bisa juara gitu, apalagi kalau saya menekuni bidang tersebut gitu kan. Nah, jadi mungkin untuk kedepannya kalau misalnya ada lagi lomba fashion show kayak seperti itu, mungkin saya akan ikut lagi dan ada sedikit lebih latihan lagi lah. Itu kan sebenarnya yang kemarin itu agak kurang ya sebenarnya kayak Berarti kemarin jalannya. full otodidak ya Mas ya? Maksudnya nggak ada yang kayak khusus training di sini di sini. Enggak, iya itu bener-bener otodidak. Ya itu sebenarnya itu kan jebakan Batman ya, jadi udahlah malas lah, udah penting jalanin aja gitu kan. Tiba-tiba pas hari H-nya ya udah dijalanin, lo jalannya tet penting sesuai irama, nah udah selesai. Saya ada pertanyaan lagi nih Mas, kan kemarin yang jebak temennya Mas ya. Nah itu kan Mas dapat hadiah tuh. Itu temen yang ngasih itu dapat feedback nggak sih Mas? Oh tentu, saya kasih feedback berupa ucapan terima kasih. Makanya sih ya, terima kasih ya sudah menjebak gitu ya. Jadi hitungannya iseng-iseng berhadiah lah gitu. General sekali ya feedbacknya. Tidak berupa fee ya. Iya, Nanti lah. Berarti ini Mas punya apa ya? Misal ada nih Mas mau ikut lagi ya? Iya, insya Allah lah. Ya.
Lanjut ke Mbak Yang Jian. Ada salting dulu nih kembali gimana sih? Ada salting ya? Oke, mungkin Mbak Jian sesudah kemarin mendapatkan juara 3 ya nasional. Nah, mungkin dari situ Mbak punya apa? Punya kayak daya-daya pengen, wah harus juara 1 nih. Terus dari yang juara 3 itu sampai sekarang itu adakah latihan-latihan yang menurut Mbak itu kayak ini harus aku tingkatin terus nih untuk meningkatkan kapasitas sama kualitasnya? Oke, kalau rasa pingin buat lebih tuh ada ya, tapi kan walau apa ya, masih juara 3 nih, pingin tuh yang dapet topnya gitu kan, juara 1-nya. Siapa sih yang nggak pingin ya gitu kan. Kalau untuk latihan sendiri ada di kampus UAD 1 kita latihannya. Itu apa UKM kan atau bisa dikenalkan? Kalau bukan UKM tapi ortom mas. Oh, ortom. Iya, maksudnya ortom Muhammadiyah karena kan tapak suci. Oh, tapak suci yang ortomnya. Iya. Kita tuh latihan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Jumat, terus sama apa ya? Hari Minggu pagi kayak gitu. Kalau yang di kampus 1 itu kita latihan malam, atau kalau Minggu pagi itu maksudnya kalau Minggu itu pagi kayak gitu. Itu tuh berarti di sana itu ada coachnya atau apa sebenarnya? Ada coachnya. Tapi ya itu agak terkendala gitu kan. Banyak sih beberapa kendalanya dari mungkin asrama gitu ya. Dari asramanya nggak boleh keluar malam. Terus kadang kan mood tuh up and down ya. Iya. Nah itu yang paling susah sih. Kayak gitu. Oh, berarti sekarang banyak tinggal di asrama ya? Loh, kalau ketawa Mbak. Iya ada yang salah. Kemarin saya juga mantan asrama ya. Keren. Jadi ini ada tingkat. Sebentar, aku mau nanya boleh nggak? Boleh. Jadi Kita di sini open aja. Ya, jadi kemarin tuh pas lagi lomba tapak suci di Erlangga ya. Nah itu tuh menang juara 3 kan ya? Iya, benar. Nah itu menang itu pakai jurus apa? Ada jurus-jurusnya kan kalau tapak suci. Iya nggak sih? Kayak jurus apa? Jurus kerang mungkin juga. Jurus Bukan. Jurus fitting namanya. Jurus fitting, serius? Oh iya. Mungkin teman-teman yang belum tahu tapak suci mungkin pengen tahu apa. Iya, ada apa sih jurus-jurus di tapak suci? Jurus kata membelah laut, apa kata orang. Dan mungkin bisa diperagakan mungkin ya. Kalau kayak jurus-jurus soal tapak suci jangan kayak ke saya. Soalnya gimana Pengen ya? siapa lagi? Kenapa? Suka keluar kodamnya gitu. Bukan kalau kok aduh itu mungkin lagi sih. Iya. Kan itu ada dua kategori ya. Soal maksudnya latihan reguler sama sama latihan atletnya. Kalau aku sih kurang aktif di latihan regulernya ya, maksudnya di jurus-jurusnya kayak gitu. Ya, aku sih masih biasa aja. Tapi tahu apa jurus-jurus itu apa aja? Tahu, tapi kan nggak boleh dipraktekin di sini dong. Nggak Ya, bisa. sebutin aja gitu apa aja jurus-jurusnya. 3. Penasaran banget tuh. Apa? Oke, kita masuk ke sesi time to action. Ayo. Sambil duduk aja, jangan duduk aja. Aduh, aku takut, serius takut kalau misalnya Takut pecah, takut patah, takut apa? salah ngomongnya. Hah? Salah ngomongnya. Ya nggak apa-apa buat teman-teman mungkin yang udah tahu mungkin bisa dikritik di kolom komentar atau bisa diapakan saja, nggak apa-apa, kita di sini sama-sama Skip belajar. aja deh, Mas, skip. Tapi Skip jangan aja nih deh. takut saya kena juga sih. Kasihan. Saya sampingan. Kasihan. Aduh, ini udah mulai keras gimana? Apalagi udah ngeluarin jurusnya kan? Ada pemisahan itu lihat tuh. Itu sudah masuk ke kekerasan. Dah, next set. Oh ya sabar sebelum kita masuk ke mas sebelahnya. Kita pengen tahu nih masnya asli mana sih? Kita lupa di awal. Aduh, gimana sih? Apa? Asal apa? Asal Rodi. Oh. Enggak. Kita kan problem. Asal ini asal asli dari mana? Oh, asli lahirnya. Iya, lahirnya. Saya sebenarnya asalnya dari Majalengka, Jawa Barat. Kalau mungkin teman-teman ada di Majalengka saya dulu. Nah, saya asal dari Majalengka, terus besarnya di Abu Dhabi 8 tahun di sana. Masya Allah. Masya Allah. Allah. Assalamualaikum. Nah, justru mungkin yang teman saya yang comblangin saya untuk ikut lomba itu, mungkin beliau mikirnya tuh, oh ini nih si Kaji katanya pernah di sana, jadi ini kan lomba fashion show is muslim ya gitu kan, mungkin pakai busana muslim tuh, pakai jubah, pakai gutro gitu kan. Jadi ya udahlah. Jadi
Mas mengenal Bener. mengenal fashion show itu tuh di sini. Apa? Iya, di sini. Misalnya sebelumnya nggak tahu, jalan aja, nggak pakai tak nggak. Asik. Apa sih Mas makanan asli Majalengka itu? Begitu pengen tahu kan juga kan mungkin banyak yang belum tahu. Makanan, wah, tahu nggak sebenarnya makanan Majalengka itu ya sebenarnya hampir sama makanan yang di Jawa Barat. Soalnya kan Majalengka Jawa Barat juga ya. Dan terkait itu dengan pedasnya, khas pedasnya kayak seblak. Sama kayak Sumatera berarti? Iya dong, pedas gitu kan. Kayak seblak kan pedas kan. Itu seblak itu dari Jawa Barat, dari Bandung sebenarnya. Tapi yang lebih kalau khasnya itu dari Majalengka itu ada namanya apa ya namanya ya? Ini kecap. Tapi ada kecap khas Majalengka itu Harus beda. khas gitu ya. Oh. Khas. Ya. Oh jadi awal mula kecap itu dari Majalengka kemungkinan kita tidak menutup kemungkinan. Enggak juga sih. Jadi Majalengka itu punya kecap sendiri. Oh, Oke. apa sih nama kecap? MG. Gak tahu sih itu aku gak tahu. Oh iya oke. Berarti di Majalengka itu suka pedas ya? Iya pedas. Sebelah itu dari Majalengka Mas. Yo, Jadi baik banget. buat teman-teman yang disclaimer kalau sebelah itu dari daerah saya atau daerah mana itu salah. Mas bisa dia. Ini dari Jawa Barat lah. Aku mau nanya dong, kan katanya suka pedes ya, Hmm. di Majalengka gitu kan. Kenapa malah ngasihin kecap bukan sambel gitu? Publik ini. Oke, sebenarnya ya, kalau misal ini mau jawab yang saintifik atau yang No. biasa-biasa aja ya? Yang mana? Ya, Yang misalnya ini, kalau misalnya kenapa nggak menghasilkan produk-produk yang pedas karena suka suka yang pedas? Karena kan setiap orang tuh punya ide masing-masing. Nah, mungkin Betul, idenya itu ada di situ di kecap. Jadi untuk apa ya? Dan sebenarnya kecap itu bisa dicampurkan dengan makanan dan bisa membuat makanan itu lebih lezat lagi gitu kan. Mungkin ada apa ya? Apa sih namanya? Kayak pelengkap gitulah. Jadi udah ada pedas ya masa yang manisnya nggak ada gitu kan. Contohnya kayak masnya itu. Asik. Oke, kita mulai ke sampingnya mbaknya. Dari mana tadi udah kita belum intro di awal, lupa maaf ya mbak. Aduh, gimana sih mas? Dari mana? Kalau aku asalnya dari Lampung. Padahal tuh Lampung tuh banyak dengan pantainya yang cantik kayak gitu kan kayak. Oh gitu. Kayak Jadi cuman itu yang bisa mbak patahkan buat. Banyak sih banyak kayak gitu. Apa lagi ya? Sebenarnya kalau dibilang aku kan cuma lahir di Lampung ya, bukan cuma sih. Ya nggak mungkin mbak lahir di Dua dong. Kalau Kaji tadi kan lahir di Majalengka terus besar di Abu Dhabi. Oh iya. Kalau aku lahir di Lampung, besarnya di mana-mana. waduh, maksudnya? Iya. Berarti Saya bingung ya. Misalnya di mana? Besarnya di mana-mana. Aduh, kok agak hot ya ini? Mungkin bisa ditutup gitu misalnya di mana-mana itu gimana? belum ini masih mau dijelasin. Oh iya. Oh iya. Klarifikasi. Klasik Kayak gitu. Aku lahir di Lampung, tapi aku cuma nyampe SD kelas 6, terus habis itu SMP-nya aku di Pemalang, SMA-nya aku balik lagi ke Lampung, terus aku juga nggak hidup sih. Maksudnya nggak hidup. Mati dulu gitu. Terus habis itu aku pernah juga selama setahun di Jawa Timur, terus di Jogja, pernah juga jadi Itu SMA. Jawa Timur. Bukan SMA kan di Lampung. Nah, terus Oh, di Jawa Timur Jawa Timur apa? Belum makan 7 hari. Jawa Timur tuh ya cuma jalan-jalan aja sih. Oh, gitu. jalan-jalan. Healing. Healing. Aku mau nanya deh. Kemarin tuh sempat viral ada kayak influencer gitu dari Lampung juga tuh kayak menceritakan Lampung itu kayak katanya Iya, Lampung iya. itu apa jalannya jelek gitu. Siapa? Iya, kemarin apa Siapa ya? katanya pemerintah di Lampung itu banyak kan. Bahaya. Ini out of topic gak sih? Jangan. Ini mas. Jangan. Tapi mungkin bisa diurus. Kalau Tapi bener gak sih jalan di Lampung tuh jelek-jelek Ya, atau kenapa sih? Apa karena memang sekeras itu orang di Lampung sampai pengendara bumi? apakah iya? gimana ya kan dia kan namanya
Nggak boleh sebut nama, nggak boleh. Gitu kan. Ya woi itulah. Ya pokoknya itulah gitu kan. Sebenarnya Lampung tuh jalannya rusak dulu banget gitu ya. Terus walaupun nggak semuanya udah benar, tapi emang banyak kok, udah banyak perubahan gitu loh dari Lampung yang dulu sama Lampung yang sekarang gitu loh. Lampung yang Dulu bukanlah yang sekarang. Kalau sekarang tuh udah banyak kok jalan-jalan yang bagus, terus yang bilang Lampung nggak ada mall, itu yakin nggak pernah ke Lampung gitu. Padahal bener. Oh ada. mungkin mau Gak boleh sebut brand. Gak boleh sebut brand. mungkin itu bisa gitu. Next. Banyak loh Lampung di Lampung. Oke, Kayak oke. kayak gitu. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini bisa jadi pertanyaan terakhir ya teman-teman. Untuk Mas Dio yang dari Majalengka suka pedes terus ada kecapnya. Tapi bener sendiri, aku kalau makan sekarang suka pakai kecap loh. Iya, Iya, harus perlu pakai kecap dikit enggak baik banget. saya menyaksikan setiap makanmu Mas Dio. Oke, apa tuh Oke, pertanyaan tuh? mungkin Mas punya pesan dan kesan buat mahasiswa-mahasiswa yang di luar sana atau bahkan buat prodi era yang ada di Universitas Ahmad Dahlan. Apa sih tips dan trik terus pesan dan kesan? Oke ya, mungkin pesan saya untuk mahasiswa-mahasiswa yang di luar sana itu jangan dan putus asa, tetap semangat, be yourself, terus kenali dirimu itu dulu bahwa kalau kalian itu punya potensi masing-masing, punya derajatnya masing-masing. Nah, di situ tuh kalian harus ditekuni, harus benar-benar ditekunkan. Kalau misalnya ada kesempatan untuk berdiaspora atau pergi ya bereksplor gitulah, eksplor potensi ini dan lainnya, itu harus benar-benar dengan niat yang sungguh-sungguh. Karena seperti yang tadi Mas Derli bilang ya, kalau misalnya kita benar-benar niat nggak hasilnya itu bakal bagus gitu loh gitu. Usaha. Jadi ya usaha, yang penting usaha. Sama ini dan juga jangan lupa tetap semangat belajarnya, jangan lupa sholat ya. Sekarang kan lagi bulan puasa ya, puasanya harus full ya teman-teman gitu. Sholatnya pun terus. Alhamdulillah. Kenapa tetap? Iya, harus full, harus tetap ibadah, tetap ya, itulah. Itu dari Gue saya. Islam. Mungkin Mbak, mungkin pertanyaan yang sama kan. Oke. Pesannya buat anak-anak PBI. Mungkin tidak usah dramatis ya, biasa saja. Pesan-pesannya buat anak PBI, kalian tuh cuma hidup sekali. You only live once. Jadi lakuin apa yang kalian mau, maksudnya di bidang akademik maupun non akademik, karena tuh kita kan nggak bisa ngulang hari ya. Jadi maksimalin potensi yang kalian punya gitu loh, sama aja sih yang bersama kayak Mas Dio gitu loh. Oh iya, terima kasih. Intinya teman-teman, di setiap kita memiliki peluang, ambil itu karena Ya, kita belum tentu di hari depannya dapat peluang itu lagi atau tidak. Ya, siapa tahu itu peluang itu benar-benar berhadiah gitu Iya. ya. Coba-coba berhadiah gitu Iya. kan. Satu lagi ya teman-teman, jangan lupa cari teman kayak saya. Kenapa tuh? Karena Asik. Oke, keren. Seperti podcast ini kan asik kan guys. saya jangan dijinin kayak gitu. Saya masih nunggu dipanggil sama Muhammad Al-Fatih. Waduh. Oke, mungkin terima kasih buat para narasumber yang di sebelah saya ini sudah memberikan motivasi dan pesan-pesannya dan juga pengalaman-pengalamannya dalam prestasi baik itu di akademik dan non akademik. Tentunya ini sangat harus ya memotivasi kita semua para mahasiswa di Universitas Ahmad Dahlan, tentunya di prodi Pendidikan Bahasa Inggris ya. Semoga ini menjadi langkah awal kita untuk
berprestasi lagi untuk mengharumkan nama kita tentunya dan nama orang tua maupun nama prodi. Nah, maka dari itu apalagi? Mungkin ya cukup sekian ya podcast. Podcast kali ini mungkin cukup sekian ya karena ya udah 20 menit capek juga di sini ya sebenarnya. Jadi udah ini ya. Mungkin next podcast kita bakal bahas lebih dalam lagi mengenai dua sejoli ini. Atau mungkin mahasiswa yang lainnya gitu kan. Contohnya ada Mbak Sofi yang 50 juz. Masya Allah. Boleh, 20 juz aja. Wah, aliran susah. Itu digabung itu kayaknya sama agama lain gitu. Astagfirullah. Udah, jangan semuanya sih. Oke, saya mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman kameramen, ada Mas Hanif, Mas Azam, Mbak Sofi, Mbak Amanda. Oh, Mbak Amanda lagi di luar. Saya mengucapkan terima kasih atas suksesnya acara podcast pada hari ini. Saya tutup. Bye-bye. Bye. Awalnya nggak salah kok, akhirnya salah. Iya. Lu kok nggak bilang terima kasih kita? Udah, terima kasih. Terima kasih narasumber. Ntar assalamualaikumnya dikat aja sampai yang stop. Selamat datang yang Langsung bye-bye. Alhamdulillah. Semoga audionya, semoga kalian ikut ngerekam nggak tadi? Ada. Ada nih.